Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Sikira dengan NIM A1D1240026. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan tata cara dalam memandikan jenazah. Ya, syarat yang pertama yaitu jenazah harus merupakan muslim atau muslimah. Kemudian semua anggota tubuhnya masih lengkap, tidak ada yang hilang satupun. Lalu jenazah bukan merupakan jenazah yang mati dalam keadaan syahid. Dan juga di tempat pemandiannya itu harus dalam keadaan tertutup dan tidak boleh memberi akses bebas kepada khalayak umum dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang akan memandikan jenazah tersebut. Dan disunahkan untuk memberikan wewangian di dalam tempat pemandian jenazah. Lalu yang memandikan jenazah itu harus murimnya atau keluarga terdekatnya, dan juga memandikan jenazah itu harus di tempat yang sedikit lebih tinggi karena takutnya nanti air yang sudah digunakan itu terciprat lagi ke badan jenazah. Dan juga mempersiapkan alat-alat pemandiannya seperti air daun bidara dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Setelah mayat diletakkan di tempatnya, kita harus menutupi seluruh tubuhnya dengan kain agar kita bisa dengan mudah melakukan pembersihannya, tapi dengan aurat yang tetap tertutup. Setelah itu kita membersihkan bagian duburnya dengan menggunakan sarung tangan dan mengurut-urut bagian perutnya agar semua kotoran yang berada di dalam perutnya itu keluar semua tanpa tersisa sedikit pun. Dan kita dianjurkan untuk membersihkan duburnya menggunakan sarung tangan, mengorek-ngorek duburnya dengan pelan dan tidak boleh terlalu keras agar mayatnya tidak kesakitan. Dan juga kita harus membaca niat istinja. Setelah kita melakukan istinja dan kita sudah yakin bahwa najisnya sudah benar-benar bersih dari tubuh mayat, selanjutnya kita menyumbatkan kapas ke dalam lubang-lubang yang berada di tubuh mayat. Jika najis atau kotoran itu tidak berhenti keluar, kita boleh menyumbatnya dengan menggunakan kapas yang suci. Setelah selesai melakukan istinja, kita boleh melepas sarung tangan kita dan menggantinya dengan sarung tangan yang bersih. Selanjutnya kita dianjurkan untuk membersihkan giginya dan lipatan-lipatan lainnya yang sekiranya sulit dijangkau oleh air. Setelah itu kita dianjurkan untuk menggunakan sabun dan menggosokkannya ke seluruh tubuh mayat, lalu dibilas dengan air bersih. Setelah itu kita disunahkan untuk mewudhukan mayat dengan niat nawaitul wudu'a lihazil mayyiti fardholillahi ta'ala. Lalu setelah diwudhukan, kita membacakan doa sesudah wudhu dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirina wa ja'alni wa iyyahu minal asyhadu Allah. Setelah itu kita membacakan doa sudah wudhu kepada mayit dengan lafaz Allahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirina wa iyyahu min
min ibadikas sholihin. Nah, setelah kita selesai memundukkan mayit, kita yang memandikannya disunahkan untuk membaca niat dengan lafaz nawaitul ghusla lihazil. Dengan lafaz nawaitul ghusla lihazil mayyiti fadlillahi ta'ala. Lalu kita bisa memulai memandikan jenazah. Dimulai dari membasuh kepalanya hingga ke jenggot-jenggotnya dengan menggunakan air bersih. Lalu kita menyiram bagian leher sampai ke tumit mayit menggunakan air yang suci dan bersih. Lalu di sebelah kirinya juga dengan tahap yang seperti tadi. Selanjutnya membasuh bagian kanan yang belakang. Setelah itu bagian yang kiri belakangnya juga seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah itu baru kita siram dengan air bidara, air kembang atau air kapur yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu kita siram dengan air mutlak yang belum tercampur dengan apapun dengan urutan disiram dari kepala sampai ke tumitnya. Kemudian sebelah kanan bagian belakang mayat kita miringkan dengan membacakan doa Ghufranaka ya Allah, ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian bagian sebelah kirinya juga kita miringkan dengan mengucapkan lafaz Ghufranaka ya Rahman, ya Rabbana wa ilaikal masir. Lalu mayatnya kita telentangkan dengan membacakan lafaz Ghufranaka ya Rahim, ya Rabbana wa ilaikal masir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita membacakan doa dengan lafaz Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirina wa iyyahu min ibadikas sholihin. Setelah itu kita harus benar-benar memastikan bahwa jenazahnya sudah bersih dari semua najis dan kotoran. Jika terdapat ada yang belum terkena air atau keluar lagi kotoran, kita harus mengistinjakannya lagi. Dan jika ada suatu cairan yang tidak bisa berhenti keluar dari tubuh jenazah, kita bisa menyumbatnya dengan kapas yang suci dan bersih. Setelah semuanya sudah kita lakukan, selanjutnya kita menggantikan kain basah yang digunakan untuk mandi tadi dengan kain kering yang bersih untuk menggantikannya. Lalu setelah itu kita pindahkan ke tempat lain yang lebih bersih. Lalu kita tulis di dahinya menggunakan jari tangan kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.